Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Agustina. Saya seorang mahasiswi program studi pendidikan dasar di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Saya berprofesi sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri 08 Kecamatan Pangkatan di Kabupaten Labuhan Batu, yang mana sekolah tersebut terletak di salah satu pedesaan. Adapun kali ini saya akan membahas mengenai dua artikel yang terdapat dalam mata kuliah studi komparatif di berbagai negara yang telah disediakan oleh dosen pengampu. Artikel yang pertama yang berjudul Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals atau SDGs membahas tentang tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mencapai tujuan SDGs tersebut, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, salah satu tujuan utama SDGs terkait pendidikan adalah memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas, serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Dalam konteks ini, masalah pendidikan yang dibahas termasuk ketidakmerataan akses dan juga kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan juga pedesaan. Kemudian artikel yang kedua yang berjudul Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Pendidikan terhadap Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak-anak di Wilayah Pedesaan. Artikel ini lebih fokus pada bagaimana pembangunan infrastruktur pendidikan dapat mempengaruhi akses dan juga kualitas pendidikan di wilayah pedesaan, yang juga sering mengalami keterbatasan infrastruktur dan juga fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Dalam hal ini, jika diterapkan pada konteks Kabupaten Labuhan Batu di Provinsi Sumatera Utara, yang mana tempat saya mengajar terletak di salah satu daerah di Kabupaten Labuhan Batu yang terletak di suatu pedesaan yang sebagian besar terdiri dari daerah pedesaan di Kabupaten Labuhan Batu. Masalah yang serupa sangat mungkin terjadi. Banyak wilayah di Kabupaten Labuhan Batu masih mengalami tantangan besar dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Kurangnya infrastruktur sekolah yang berkualitas seperti ruang kelas yang tidak layak, kurangnya alat bantu belajar, atau tidak adanya teknologi yang mendukung pembelajaran digital dapat menjadi hambatan besar bagi anak-anak di pedesaan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, selain itu, akses pendidikan juga menjadi tantangan pada sekolah-sekolah di Kabupaten Labuhan Batu. Banyak sekali anak-anak di daerah pedesaan di Kabupaten Labuhan Batu mungkin harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai sekolah tersebut, yang dapat menyebabkan ketidakhadiran atau bahkan putus sekolah karena jauhnya jarak sekolah tersebut, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Ditambah dengan terbatasnya tenaga pendidik yang berkualitas, kualitas pendidikan di wilayah pedesaan seringkali tertinggal dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Jika di Kabupaten Labuhan Batu, daerah tersebut sangat banyak dijumpai hal-hal serupa pada daerah-daerah pesisir di Kabupaten Labuhan Batu seperti Panai Tengah, Panai Hilir, Bilah Hilir, Bilah Hulu, dan sebagainya. Kemudian setelah saya menganalisa mengenai pendidikan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya persamaan dan perbedaan dengan daerah atau lingkungan sekolah di Kabupaten Labuhan Batu. Berdasarkan artikel-artikel yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa persamaan yang mungkin ditemukan dengan kondisi di Kabupaten Labuhan Batu dengan kondisi yang serupa. Salah satunya adalah kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai di daerah pedesaan.
Hal ini sesuai dengan temuan dalam artikel kedua yang menunjukkan bahwa sangat banyak sekali sekolah di daerah pedesaan yang kurang memadai dalam hal fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas yang rusak, bahkan ruang kelas yang tidak memadai, tidak cukup menampung jumlah murid yang ada di sekolah tersebut, serta kekurangan alat bantu pembelajaran yang modern. Ini juga menyebabkan akses ke teknologi seperti komputer dan juga internet terbatas yang sangat mempengaruhi kualitas pendidikan, terutama dalam menghadapi era digital yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Adapun perbedaannya yang bisa ditemukan adalah bahwa di Kabupaten Labuhan Batu ada inovasi-inovasi lokal yang mungkin telah diimplementasikan oleh beberapa pihak, baik pemerintah daerah, lembaga pendidikan maupun masyarakat itu sendiri dalam upaya mengatasi masalah pendidikan sebagai contoh, beberapa sekolah mungkin telah melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan fasilitas pendidikan atau menggunakan cara-cara lokal untuk meningkatkan motivasi siswa dan juga dukungan keluarga terhadap pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah mungkin memiliki kebijakan atau program yang berbeda dalam menangani masalah pendidikan dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan di daerah lain. Namun, perbedaan yang jelas terlihat adalah dalam sosial budaya masyarakat di beberapa daerah, terutama di pedesaan, nilai-nilai budaya dan juga sosial bisa sangat mempengaruhi cara pandang terhadap pendidikan. Di Kabupaten Labuhan Batu sendiri, tradisi dan juga norma yang lebih kental mungkin masih mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan, terutama bagi anak perempuan. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam mendorong semua anak untuk bersekolah dan juga menyelesaikan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, mengenai isu-isu tersebut yang telah saya analisa sebelumnya, adapun saran untuk mengatasi isu sosial politik dan juga sosial budaya dalam pendidikan yang saya tawarkan, masalah sosial politik dan sosial budaya yang ada dalam pendidikan daerah pedesaan termasuk Kabupaten Labuhan Batu dapat diatasi melalui beberapa strategi yang lebih terintegrasi dan juga berkelanjutan. Dalam hal ini saya menyarankan beberapa solusi seperti yang pertama, peningkatan infrastruktur pendidikan. Pemerintah daerah perlu lebih fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, baik itu bangunan sekolah yang layak, kemudian ruang kelas yang cukup, maupun sarana pembelajaran yang mendukung seperti komputer, proyektor, dan juga akses internet. Penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik akan memudahkan siswa dalam mengakses pendidikan berkualitas dan juga memperkecil angka kesenjangan antara daerah perkotaan dan juga daerah pedesaan. Kemudian solusi yang kedua yang saya tawarkan yaitu mengenai program pelatihan guru. Salah satu tantangan terbesar di pedesaan adalah kurangnya kualitas pengajaran seorang guru. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Program pelatihan yang mengajarkan guru untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran serta metode pengajaran yang lebih efektif di daerah dengan sumber daya terbatas sangat-sangat dibutuhkan. Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan menjadi solusi yang ketiga yang saya tawarkan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pendidikan, membangun kesadaran tentang pentingnya pendidikan baik melalui kampanye yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi masyarakat. Sangat penting masyarakat ini harus dilibatkan. Karena masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan dan juga kunci untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di masa depan. Kemudian solusi yang keempat yang saya tawarkan yaitu mengenai pendekatan sensitif budaya. Mengingat adanya norma budaya yang kuat di pedesaan, pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal harus diterapkan.
Salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait pendidikan. Ini bisa dilakukan dengan mengadakan diskusi atau forum terbuka yang melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan juga pemerintah setempat untuk mengidentifikasi tantangan dan juga mencari solusi yang sesuai dengan konteks sosial budaya setempat. Kemudian solusi selanjutnya, solusi yang terakhir yang saya tawarkan adalah meningkatkan akses pendidikan untuk anak perempuan dan juga anak berkebutuhan khusus. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kesetaraan gender dalam pendidikan dengan memberikan perhatian khusus kepada anak perempuan agar mereka dapat mengakses pendidikan yang sama dengan anak laki-laki. Begitu juga dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang seringkali terpinggirkan dalam sistem pendidikan. Program inklusif yang memberikan dukungan bagi mereka itu sangat penting, karena setiap anak adalah aset bagi negara, baik itu anak biasa pada umumnya maupun anak yang memiliki kebutuhan inklusi. Selanjutnya, apa sih keterkaitan isi artikel tersebut pada materi modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan di berbagai negara? Dalam modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, bahasan utamanya adalah perbandingan sistem pendidikan di berbagai negara dengan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara dalam mengimplementasikan sistem pendidikan yang efektif, terutama dalam mencapai tujuan pendidikan global. Modul ini juga mencakup mengenai analisis tentang akses pendidikan, kualitas pendidikan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan, termasuk aspek sosial politik dan juga budaya. Artikel-artikel yang disebutkan sangat-sangat relevan dengan materi ini karena sama-sama membahas dua isu penting yang ada dalam studi komparatif pendidikan mengenai akses pendidikan dan juga kualitas pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Dalam konteks Labuhan Batu, tantangan serupa yang dihadapi di negara-negara berkembang lainnya bisa ditemukan. Artikel pertama menggarisbawahi pentingnya mencapai tujuan SDGs dalam pendidikan, yang juga menjadi fokus modul tersebut. Artikel kedua membahas tentang infrastruktur pendidikan yang sangat berkaitan dengan pembahasan mengenai perbedaan kualitas pendidikan di daerah berkembang dan juga negara maju dalam modul tersebut. Dengan demikian, artikel-artikel ini memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia salah satunya, dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, serta menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan dan pemerataan akses pendidikan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Apalagi Indonesia dari tahun ke tahun sedang berupaya mengembangkan kualitas pendidikan yang ada dengan berbagai macam cara seperti perubahan ataupun pembaharuan struktur kurikulum dan lain sebagainya. Masalah pendidikan yang dibahas dalam kedua artikel tersebut memang sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Labuhan Batu, terutama dalam hal akses dan juga kualitas pendidikan di daerah pedesaan. Adanya ketidakmerataan infrastruktur pendidikan serta kurangnya pelatihan bagi guru dan juga kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menjadi tantangan besar yang harus diatasi. Saran-saran yang telah saya ajukan seperti peningkatan infrastruktur, pelatihan guru, dan pemberdayaan masyarakat bisa menjadi langkah awal efektif untuk mengatasi isu-isu tersebut. Dalam hal ini dengan melibatkan seluruh pihak dalam upaya peningkatan pendidikan dan juga memahami konteks lokal, diharapkan masalah-masalah yang ada dapat diatasi dan pendidikan yang lebih berkualitas dapat dihadirkan bersama di Kabupaten Labuhan Batu, sejalan dengan tujuan SDGs dalam pembelajaran dan juga pembelajaran dalam modul studi komparatif pendidikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.